Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Niputri Idmanis Variasi dengan NIM 21130310002. Dan di sini saya akan membahas soal OSK Kimia tahun 2019. Nah, untuk itu mari siapkan alat tulisnya lalu kita belajar bersama. Nah, langsung saja untuk soal nomor 1. Yaitu berikut ini adalah rumus struktur buah nidin yang terdapat dalam urin dan hasil metabolisme protein. Persen massa nitrogen dalam guanidin adalah, nah kita tulis dulu informasi yang diketahui, yaitu seperti AR dalam masing-masing unsur dari penyusun senyawa tersebut. Kemudian yang ditanya adalah persen massa nitrogen dalam guanidin. Nah, untuk menghitung persen massa, kita dapat menggunakan massa molar unsur per massa molekul total senyawa dikali 100%. Nah, massa molar unsurnya yang ditanya adalah massa nitrogen. Jadi dapat menggunakan massa molekul unsur dari nitrogen tersebut. Kemudian dikali dengan jumlah nitrogen, itu kan 3, sebanyak 3. Kemudian per massa molekul total senyawa, yaitu di sini sudah dihitung jumlah MR senyawanya, di sini ada ARC yaitu 12, ARN ada 14 dikali jumlah N itu sebanyak 3, ARH ada 1 dikali jumlah H sebanyak 5. Jadi total hasil penjumlahannya itu 59. Lalu kita hitung persen masanya dan akan diperoleh persen massa sebesar 71,19%. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 2. Banyak 1,50 gram sampel suatu biji yang mengandung perak dilarutkan. Semua Ag yang larut diubah menjadi 0,124 Ag2S. Persen massa Ag dalam biji tersebut adalah, nah, kita umpamakan seperti ini. Ini ada biji dengan massa 1,5 gram. Nah, biji ini itu mengandung perak. Kemudian, semua perak atau Ag ini larut dan diubah menjadi Ag2S dengan massa 0,124. Kemudian yang ditanya adalah persen massa Ag dalam biji. Jadi persen massa Ag dalam biji yang ini. Nah, baik, langsung kita tulis hal-hal yang diketahui, yaitu seperti massa sampel biji sebesar 1,50 gram, massa Ag2S yaitu 0,124 gram, dan AR Ag yaitu 108. Kemudian yang ditanya adalah persen massa Ag dalam biji. Nah, ini bisa diumpamakan bahwa massa Ag yang ada dalam biji dan Ag yang ada pada Ag2S itu adalah sama. Jadi kita dapat menghitung Ag dalam Ag2S terlebih dahulu. Karena informasinya itu lebih mudah kita menggunakan Ag2S untuk mengetahui massa Ag-nya. Itu dengan rumus RAG dikali jumlah Ag dikali massa Ag2S per MR senyawa. Nah, ARAG-nya yaitu 108 dikali jumlah Ag-nya yaitu ada 2 dan dikali massa Ag2S yaitu sebesar 124 per MR senyawa atau MR dari Ag2S-nya itu. Kan diperoleh massa Ag sebesar 0,108 gram. Nah, dari massa Ag ini kita dapat menghitung persen massa Ag, yaitu dengan rumus massa Ag yang telah diketahui per massa sampel atau massa bijinya dikali 100%. Jadi 0,108 gram per 1,50 gram dikali 100% akan diperoleh persen massa Ag sebesar 7,2%. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Mas kafit adalah salah satu mineral mika dengan rumus senyawa sebagai berikut. Nah, hasil analisis sejumlah sampel mas kafit menunjukkan kandungan Si sebanyak 0,42 gram. Massa sampel mas kafit yang dianalisis adalah, menjadi dalam soal itu telah diketahui massa Si dalam mas kafitnya yaitu 0,42 gram. Nah, yang ditanya adalah massa dari mas kafit ini. Dengan mengetahui informasi yang ada, yaitu massa Si, kita dapat menghitung massa mas kafit.
Jadi dengan rumus seperti ini, di mana dalam massa SI yang diketahui ini sama dengan ARSI dikali jumlah SI dikali massa maskapit per MR senyawa. Nah, kita cari MR maskapitnya dengan menjumlahkan AR dari unsur-unsurnya, dan diperoleh MR maskapit sebesar 398. Kemudian kita langsung masukkan ke rumus, yaitu massa Fi sebesar 0,42 gram, sama dengan ARSI yaitu 28, jumlah Si yaitu ada 3, dan massa maskapit, di mana ini yang akan kita cari, kita umpamakan seperti X. Kemudian M per MR senyawa, yaitu 398. Kemudian kita hitung, jadi kita akan memperoleh X sebesar 1,99 gram. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4. Sebanyak 1, ml sampel larutan asam sulfat dari suatu baterai mobil ditilitasi dengan 23,7 ml larutan NaOH, konsentrasinya 1,47 molar. Menggunakan indikator phenolphthalein untuk menentukan titik akhir titrasi. Konsentrasi dalam suatu molaritas sampel asam sulfat tersebut adalah, nah untuk soal nomor 4 ini kita dapat menggunakan rumus penetralan. Jadi rumus penetralan itu M1 kali M1 dikali A sama dengan M2 dikali P2 dikali P. M1-nya yaitu konsentrasi 1 atau konsentrasi A2SO4 adalah yang akan kita cari. Kemudian volume satunya yaitu 1,5 ml, dan A itu koefisien dari 2H plusnya, yaitu ada 2. Kemudian M2-nya konsentrasi dari NaOH dikali volume NaOH dan dikali B. Nah, mohon maaf di sini adalah salah. Ketik seharusnya di sini satuannya adalah M, bukan ml ya teman-teman. Kemudian kita hitung akan memperoleh 1 atau konsentrasi 1 sebesar 11,6 M. Jawabannya adalah yang D. Dan nomor 5, di laboratorium, gas klor dapat dibuat dari reaksi antara HCl dengan MnO2. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Bila reaksi berlangsung sempurna, massa larutan HCl pekat 36% berat yang diperlukan untuk menghasilkan Cl2 sebanyak 2,50 gram adalah, nah kita buat dulu informasi yang diketahui, yaitu massa Cl2 sebanyak 2,50 gram, dan yang ditanya adalah massa HCl pekatnya, besar 36%. Nah, kita hitung dulu mol Cl2-nya, nanti baru kita hitung mol HCl dengan menggunakan perbandingan. Kenapa kita menghitung mol Cl2? Karena di soal yang diketahui adalah massa Cl2. Jadi kita memanfaatkan informasi yang ada pada soal. Kemudian kita hitung mol Cl2, massa per mR, akan diperoleh mol sebesar ini. Kemudian mol HCl kita hitung dengan koefisien, yaitu koefisien HCl per koefisien Cl2 dikali mol Cl2. Akan diperoleh hasil mol 0,1409 mol, 0,8 mol. Dan kita hitung massa HCl-nya, yaitu mol dikali mR. Dan diperoleh massa HCl yaitu 5,1392 gram. Nah, apabila teman-teman menjawab ini, maka jawaban teman-teman akan disalahkan karena di soal yang ditanya adalah massa larutan HCl pekat sebesar 36% berat. Jadi, artinya itu massa HCl 36%, artinya setiap 100 gram HCl hanya terdapat 36 gram HCl murni. HCl murninya itu adalah ini. Kemudian kita hitung massa HCl pekat dengan rumus massa HCl murni per persen pekat, dan akan diperoleh massa HCl pekatnya sebesar 14,27 gram. Jadi jawabannya mendekati adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 6, dari persamaan reaksi ini, volume gas hidrogen diukur pada 1 atm dan 27 Kelvin. Yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2 gram SnO2 adalah, jadi di soal ini ditanyakan volume gas hidrogen ketika diukur pada keadaan standar.
Kalkulus yang diketahui yaitu massa SnO2-nya, dan yang ditanya adalah volume gas hidrogen pada keadaan STP. Seperti biasa, kita menghitungnya dengan informasi yang diketahui, yaitu menghitung mol SnO2, kemudian menghitung mol H2 atau mol hidrogen dengan koefisien, dan diperoleh mol hidrogen sebesar 0,02654 mol. Kemudian kita hitung volume H2 pada keadaan standar. Nah, jika pada keadaan standar, kita bisa langsung mengkalikannya dengan 22,4 liter. Dan akan diperoleh hasil 59,449 ml. Setelah dari liter dikonversi menjadi mililiter. Jadi jawaban yang mendekati adalah yang ini. Selanjutnya soal nomor 7. Suatu sampel gas sebanyak 0,238 gram dalam 100 ml wadah pada temperatur 14 derajat Celcius memberikan tekanan sebesar 600 mmHg. Gas tersebut adalah, nah yang ditanya itu adalah nama gasnya ya teman-teman. Diketahui massa gasnya 0,28 gram. Volume gasnya 100 ml. Suhunya kita ubah menjadi Kelvin yaitu sebesar 287 Kelvin. Dan yang ditanya adalah nama gasnya. Nah, yang diketahui dalam soal itu ada tekanan, ada volume, dan juga gas. Jadi rumus yang dapat kita gunakan adalah persamaan VV/nRT, di mana V adalah tekanan, V adalah volume, N adalah mol, dan R adalah konstanta gas ideal, serta T adalah suhu. Nah, untuk N-nya kita ombak dulu menjadi massa per ampere. Nah, jadi untuk mengetahui ini adalah senyawa apa atau unsur apa, kita dapat mengetahuinya dari MR-nya. Nanti kita langsung otak-atik sedikit rumus ini, di mana jadi MR sama dengan MRT atau massa dikali tetapan dikali suhu per VV. Jadi akan diperoleh MR sebesar 70,9. Nah, lalu kita tebak nih, MR 70,9 ini MR-nya siapa? Nah, kita lihat nitrogen MR-nya 28, argon 39,95, klor 71, xenon 131,293 dan kripton 83,79. Jadi yang mendekati adalah MR klor. Jadi dapat dipastikan atau diduga gas tersebut adalah gas klor. Selanjutnya soal nomor 8. Enthalpi pembentukan standar delta HF timbal 2 karbonat adalah min 6099 kg per mol. Pernyataan persamaan termokimia yang paling tepat untuk proses tersebut adalah. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari enthalpi pembentukan standar, yaitu pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi senyawa PbCO3, mohon maaf ini harusnya O-nya O besar ya, bukan O kecil, itu dibentuk dari unsur Pb, unsur karbon, dan oksigen. Nah, kita lihat nih di sini. A, Pb ditambah C ditambah O2. Itu sudah benar ya, ini unsur-unsur pembentuknya, senyawa, dan ini adalah senyawa yang terbentuk. Lalu kita hitung dulu jumlah unsur yang kanan dengan unsur kiri, apakah sudah sama atau belum. Jadi Pb yang di kanan itu adalah 1, yang di kiri juga 1, benar. Pb yang kemudian C, jumlah C yang di kiri ada 1, C yang di kanan ada 1, jadi benar. Kemudian O di kiri ada 2 dan O di kanan ada 3, berarti sudah tidak setara, berarti jawaban yang A ini salah. Kemudian yang B, PB benar 1, C benar 1, dan O 3/2. Koefisiennya 3/2, O2, jadi benar ini ya, jumlah O2 itu 3. Jadi 3/2, O2 nanti 2-nya ini sama-sama dicoret, dan jumlah unsur O-nya yaitu 3. Benar. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 9. Perhatikan persamaan termokimia berikut.
Di antara pernyataan berikut yang tidak benar mengenai persamaan termokimia di atas adalah, nah, yang nomor A ini benar. Bila persamaan tersebut dibalik, nilai delta H-nya adalah plus 92,4 kg. Ini benar. Jika dibalik dari reaksi pembentukan ke reaksi pengeluaran, nanti delta H-nya yang awalnya negatif akan menjadi positif. Jadi nomor A benar. Nomor B, 4 ikatan HCl lebih kuat dibandingkan 4 ikatan dalam gas hidrogen dan gas Cl2. Yang nomor B ini benar, karena delta H ini kan bernilai negatif, dapat diartikan bahwa 4 ikatan HCl lebih kuat dibandingkan dengan 4 ikatan dalam H2 dan Cl2. Kemudian yang C adalah jawabannya salah. Nah, bila wujudnya berbeda, maka sudah pasti gas delta H-nya juga berbeda. Yang awalnya gas, kemudian dihasilkan berwujud cair itu kan bentuknya itu sudah berbeda, dari gas cair itu berbeda, maka delta H-nya nantinya juga akan berbeda. Kemudian nomor D ini juga benar. Delta H pembentukan 1 mol gas HCl sama dengan 1/4 dari delta H. Itu benar. Yang ini nomor E juga benar. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 yang merupakan pernyataan tidak benar adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 10. Senyawa difluorometana atau CCl2F2 banyak dipakai sebagai aerosol, propelan, atau pendingin pada pengatur temperatur ruangan AC dan bersifat inert atau susah bereaksi. Di antara pernyataan berikut, pernyataan yang benar mengenai senyawa inert adalah, nah, kata inert dapat diartikan sebagai susah bereaksi. Susah bereaksi ini artinya energi ikatan antar atom dalam molekul tersebut sangat besar hingga sulit diputuskan sebagai syarat terjadinya reaksi. Ada pemutusan ikatan dan ada pembentukan ikatan baru. Nah, karena inert ini susah bereaksi, jadi susah pemutusan ikatannya susah, maka pembentukan ikatan barunya juga susah gitu. Jadi pernyataan yang benar mengenai senyawa inert adalah yang A. Energi ikatan karbonnya besar, fluornya besar, sehingga pemutusan ikatannya susah gitu ya. Nomor 11. Reaksi antara gas NO dan gas O2 menghasilkan gas NO2 adalah reaksi orde kedua terhadap gas NO dan orde pertama terhadap gas O2. Jika konsentrasi kedua reaktan dinaikkan 2 kali, maka peningkatan laju reaksi adalah. Baik, untuk pembahasan nomor 11, pertama kita tulis dulu reaksinya, lalu kita tulis laju reaksinya, itu P sama dengan K dalam kurung NU pangkat 2 dalam kurung O2. Nah, di soal menghasilkan gas NO2, reaksi orde kedua terhadap gas NO. Berarti gas NO-nya orde kedua, pangkat 2, dan orde pertama terhadap O2, terhadap gas O2. Jadi O2-nya pangkat 1. Jika konsentrasi kedua reaktan dinaikkan 2 kali, jadi konsentrasi NO-nya dinaikkan 2 kali, jadi 2, dan juga konsentrasi O2-nya ini dinaikkan 2 kali, kita tulis 2 juga. Lalu kita hitung, ini 2 dikali 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 akan diperoleh soal nomor 13. Larutan 0,2 m natrium klorobenzoat memiliki pH 8,95. pH larutan 0,2 asam klorobenzoat adalah, nah, perlu kita ketahui dulu, di sini klorobenzoatnya ini adalah garam dengan pH 8,95. Artinya apa? Artinya itu adalah pH basa. Jadi garam natrium klorobenzoat ini merupakan garam basa. Kemudian ini ada asam klorobenzoat dengan konsentrasi 0,2 m. Yang ditanya adalah pH dari asam klorobenzoat. Kita hitung dari mencari Ka melalui perhitungan
hidrolisis dari garam natrium klorobenzoat. Itu kita hitung dulu pOH-nya dengan 14 dikurang pH. pH sebesar ini, kemudian kita hitung OH-nya dengan rumus KW per KA dikali M. Jadi pOH-nya ini kita ubah dulu ke bentuk log, jadi 10 pangkat min 5,35 sama dengan akar dari KW, yaitu 10 pangkat 14 kan KW, kemudian KA. KA ini yang kita cari dikali konsentrasi natrium klorobenzoatnya. Maka diperoleh KA sebesar 1 kali 10 pangkat 4. Nah, dari KA yang telah kita ketahui, kita dapat menghitung pH asam klorobenzoat. Nah, asam klorobenzoat ini merupakan asam lemah. Jadi H+ sama dengan Ka dikali Ma. Ka-nya telah kita ketahui sebesar 1 kali 10 pangkat 14, Ma atau konsentrasinya sebesar 0,2. Akan didapatkan hasil 3 log 4,47 atau hasilnya sebesar 2,35. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 14. Suatu larutan penyangga buffer yang dibuat dengan cara mencampurkan NH3 dan NH4Cl mempunyai pH 10. Di antara prosedur berikut yang dapat digunakan untuk menurunkan pH larutan buffer tersebut adalah, nah di sini kan pH-nya 10. Jika diturunkan berarti kita memerlukan apa? Memerlukan asam untuk menurunkannya. Nah, kita lihat pilihan yang satu ini menambahkan larutan dengan HCl. HCl ini adalah asam kuat. Nah, jadi benar ya, kita bisa menambahkan asam ini untuk si larutannya ini menuju ke asam. Kemudian NH3 ini adalah basa, kita tidak bisa menambahkannya, jika ditambahkan maka pH-nya akan meningkat. Kemudian nomor 3 adalah NH4Cl atau garam asam. Jadi jawabannya yang benar adalah jawaban 1 dan 3 yang D. Selanjutnya soal nomor 15. Di dalam pelarut air, HCN adalah asam lemah dengan Ka sebesar ini. Sedangkan NH3 adalah basa lemah dengan Kb sebesar ini. Jika larutan dengan konsentrasi 1M, yaitu larutan NH4, sifat larutan 1,0M NH4Cn adalah, nah, kita baca pembahasannya. Sifat larutan garam berasal dari asam lemah dan basa lemah yang ditentukan oleh nilai Ka dan Kb-nya. Nah, pada soal kan sudah diketahui bahwa Kb-nya lebih besar daripada Ka. Jadi pertama yang kita pastikan yaitu larutannya bersifat basa. Kemudian sifat larutannya adalah basa. Nah, untuk mengetahui ini adalah basa lemah atau basa kuat, kita dapat melakukan perhitungan, di mana pH sama dengan 14 ditambah pKa dikurang pKb per 2. Nah, akan diperoleh pH sebesar 9,23, yang artinya basa lemah. Jadi larutan tersebut bersifat basa lemah. Nah, selanjutnya soal nomor 16. Konsentrasi I minimum yang diperlukan untuk mengendapkan ion Ag+ dalam suatu larutan yang mengandung campuran ion Ag+ dan Pb+ adalah, nah, kita dapat menghitung Ksp dari Agi dengan mengalihkan konsentrasi Ag+ dan I-. Ksp Agi-nya sudah diketahui, yaitu 8,3 kali 10 pangkat 17, dikali konsentrasi Ag+-nya yaitu 0,1, dan yang ditanyakan konsentrasi I minimum. Jadi kita tulis dulu di sini konsentrasi I. Jadi akan diperoleh konsentrasi I-nya sebesar 8,3 dikali 10 pangkat 16. Ksp Agi lebih besar dari Ksp Agi lebih besar daripada Ksp Agi. Jadi minimum I-nya yaitu sebesar 8,3 dikali 10 pangkat 16, yaitu yang A.
Selanjutnya nomor 17, dalam suasana basam, logam kobalt dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi COOH3. Sementara natrium hipoklorit atau NaOCl dapat direduksi menjadi NaCl. Apabila reaksi tersebut disetarakan, maka koefisien reaksi kobalt dan NaOCl adalah buat ini adalah reaksi oksidasi, ini adalah reaksi reduksi. Nah, kita lihat di antara kedua reaksi ini, jumlah elektronnya belum setara. Jadi kita setarakan, di mana yang atas ini kita kali 2, dan yang di bawah ini kita kali 3. Jadi akan diperoleh reaksi yang baru sebesar ini, dengan jumlah elektron yang sudah sama, yaitu sama-sama 6. Kemudian kita jumlahkan untuk menjadi reaksi redoks, akan bereaksi untuk reaksi redoksnya yaitu menjadi seperti ini. 2CO ditambah 3OCl ini ditambah 3H2O ditambah 2CO3+ ditambah 3Cl ditambah 6OH-. Kemudian kita setarakan lagi reaksi ini, akan diperoleh reaksi setara antara koefisien kiri dan koefisien kanannya sebagai berikut. Kemudian yang ditanya adalah koefisien reaksi kobalt dan NaOCl, yaitu koefisien kobaltnya ada 2 dan koefisien NaOCl-nya ada 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang 2 dan 3, yaitu yang A. Selanjutnya soal nomor 18. Berikut diberikan deret keaktifan beberapa logam. Ion yang dapat direduksi oleh Zn adalah, semakin mudah teroksidasi artinya semakin sulit tereduksi. Semakin sulit teroksidasi artinya semakin mudah tereduksi. Jadi, Zn akan dapat mereduksi logam yang lebih mudah mengalami reduksi. Nah, logam yang lebih mudah mengalami reduksi adalah logam yang berada di bawah Zn, yaitu logam Cr dan Fe. Jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 19. Satu sel elektrokimia memiliki diagram sel sebagai berikut. Potensial sel standar yang terukur adalah 0,35 volt dan potensi reduksi core adalah 1,39 volt. Potensi reduksi standar untuk Pu14 dan Pu13 adalah kita lihat dulu reaksi sel elektrokimianya. Nah, di sini yang Cl2, Cl ini adalah katoda dan ini adalah anodanya. Kemudian P ini adalah inert ya, jadi hanya sebagai unsur bereaksi, itu reaksi inert. Yang ditanya adalah potensial reduksi standar dari Pu14 dan Pu13. Nah, yang dulu yang diketahui yaitu ada E selnya sebesar 0,35 volt, E reduksinya sebesar 1,36 volt. Jadi E reduksinya itu yang ini, Cl kan. Kemudian ditanya potensial reduksi standar dari Pu14 dan Pu13. Nah, untuk menghitung E standar ini sangat mudah, yaitu dengan mengurangi E katoda kurang E anoda. Jadi E katoda yang ini dikurangi E anoda yang ini. Jadi kan ini sudah diketahui untuk E selnya itu besar 0,35 volt. Sama dengan E katodanya 1,36 volt dan E anoda yang ditanya itu kita umpamakan dengan X. Jadi X sama dengan akan diperoleh hasil akhir sebesar 1,21 volt. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Jadi kimia itu sangat menyenangkan, bukan? Nah, selanjutnya soal nomor 20. Elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Satu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3 ampere selama 2 jam terhadap ion logam X yang bermuatan +2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Logam X tersebut adalah, nah di sini kita juga soal
menebak logam X itu adalah logam apa gitu. Jadi kita tulis dulu yang diketahui, yaitu ada I atau arus listrik sebesar 3 ampere, ada waktunya 2 jam, ada massa logam sebesar 7,11 gram, dan reaksi dari logamnya itu. Kemudian yang ditanya adalah nama logam X-nya. Nah, dengan menggunakan hukum Faraday, kita dapat mengetahui AR dari logam tersebut. Kan tadi sudah dikatakan bahwa untuk menebak unsur itu kita dapat memprediksinya dari jumlah AR-nya. Jadi W di sini itu artinya masanya ya, massa logam X-nya itu sebesar 7,11 gram dikali AR yang akan kita cari, dikali I arus listriknya ada 3 ampere, dan dikali waktu. Waktu 2 jam ini kita rubah ke dalam sekon akan menghasilkan 7,200 detik. Per muatan ionnya yaitu sudah disinggung yaitu ada plus 2, dan dikali 9.500 yaitu hukum Faraday-nya. Maka akan diperoleh AR sebesar 63,829. Nah, AR 63,829 ini diduga adalah AR dari CU. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 21. Kelarutan logam magnesium hidroksida. KSP-nya sebesar 8 dikali 10 pangkat 12. Dalam suatu larutan penyangga dengan pH 11 adalah, tadi yang ditanya adalah kelarutan molar magnesiumnya. Nah, kan sudah diketahui bahwa KSP-nya sebesar 8 kali 10 pangkat 12. Dan larutannya adalah 11. pH larutannya adalah 11. Nah, dari pH kelarutan ini kita dapat mengetahui dulu kelarutan dari OH-nya yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini. Kan MgOH2 bila diuraikan akan menjadi Mg2+ ditambah 2 OH-nya. pH-nya diketahui 11, jadi kita dapat menghitung pH-nya dengan mengurangi 11 dikurang pH, dan menghitung konsentrasi OH-nya yaitu 3 log 3. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat 3. Kemudian kita hitung KSP-nya, di mana KSP MgOH ini dengan mengalihkan konsentrasi Mg dan OH, set akan diperoleh Mg2+-nya kelarutan molar magnesium hidroksidanya sebesar 8 kali 10 pangkat min 6. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Nah, selanjutnya soal nomor 22. Jumlah isomer dari C2H2Cl2 yang termasuk isomer geometri cis-trans. Nah, kita lihat ya dari gambarnya. Ini adalah struktur dari C2H2Cl2. Kan yang ditanya adalah isomer geometri cis-transnya. Jadi ini adalah isomer cis, di mana H dan H itu bersejajar, Cl dan Cl itu juga sejajar. Kalau untuk trans itu unsur yang sama berseberangan untuk yang semua ini, di mana H berseberangan dengan H dan Cl juga berseberangan dengan Cl. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 2. Selanjutnya nomor 23. Nama IUPAC senyawa berikut adalah kita lihat. Nomor ditulis dari yang terdekat dengan gugus keton, kemudian baru cabang akilnya. Jadi di sini kita tulis nomor 1. Ini kan gugus keton ya. Nah, ini nomor 2, ini adalah gugus akilnya. Nomor 3 ini ada rangkap 2. Nah, itu artinya etena. Kemudian di sini juga ada akil ya, akil CH3. Jadi untuk namanya ini 2,4 dimetil. Berarti di nomor 2 dan nomor 4 ini tuh ada metil ya, ada CH3. Kita tulis 2,4 dimetil siklo. Ya, ini reaksinya tertutup yaitu siklo. Pentenon. Pentenon itu ini bentuknya C-nya di sini ada 5 berarti teman-teman. C1, C2, 3, 4, dan 5 yaitu penta kan 5. Kemudian di sini ada rangkap 2 atau alkena. Jadi pentena. Dan di sini ada gugus keton. Jadi
akan menjadi pentenol. Jawabannya benar adalah yang D. 2,4 dimetil siklopentenol. Selanjutnya soal nomor 4. Senyawa DDT sejak tahun 1945 sampai 1980 banyak digunakan sebagai pembasmi insektisida penyebab penyakit malaria. Nah, kita pilih dari ABC ini soal nomor 24. Senyawa DDT sejak tahun 1945 sampai 1950 banyak digunakan sebagai pembasmi insektisida penyebab penyakit malaria. Kemudian yang ditanya adalah pernyataan yang benar mengenai DDT. Nah, pada DDT tidak ada karbon chiral. Karbon yang mengikat entah gugus atau atom berbeda. Kemudian DDT bersifat nonpolar dan larutan dalam magma. Jawabannya benar adalah yang C. Reaksi dengan NaOH menghasilkan senyawa yang mempunyai dua gugus fenolik. Selanjutnya soal nomor 25. Oksidator yang dapat digunakan untuk mengoksidasi metilbenzena menjadi asam benzoat adalah syarat terjadinya oksidasi metilbenzena atau sebuah alkin benzena menjadi asam benzoat adalah hasil benzena memiliki atom C-benzilik yang kemudian dioksidasi dengan oksidator kuat seperti kalium permanganat. Jawabannya yang benar adalah dan kalium permanganat yang E. Soal nomor 26. Di antara senyawa berikut yang merupakan produk dari reaksi brom CCl4 dengan alkena C4H8 yaitu, nah kita lihat reaksinya seperti pada slide. Jadi untuk jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 27. Produk minor yang penting dari reaksi antara natrium cyanida dengan iode pentana dalam aseton anhidrat adalah, secara umum reaksi yang terjadi itu seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi jawaban yang benar adalah yang B2 pentrina. Selanjutnya soal nomor 28. Di antara pernyataan berikut yang benar tentang ikatan CC dalam benzena adalah, energi ikatan CC memang lebih kecil dari energi ikatan C rangkap 2 dalam benzena itu sendiri. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Soal nomor 29. Satu senyawa Y dapat menghilangkan warna brom jika ditambahkan dengan PR2 atau CCl4. Senyawa Y tersebut adalah, nah ini, alkena bereaksi dengan larutan bromin dalam produk organik seperti tetraklorometana atau CCl4. Kata rangkap akan putus dan atom karbon terikat pada masing-masing karbon yang berikatan rangkap. Brom kehilangan warna merah coklat berubah menjadi cairan yang berwarna. Jadi jawaban yang benar adalah yang pentena. Selanjutnya soal terakhir. Senyawa trikloroetena banyak dipakai sebagai bahan pembersih. Di antara reaksi berikut yang dapat bereaksi dengan trikloroetana menghasilkan produk chiral adalah yang atom C chiral, atom C mengikat 4 gugus atom yang berbeda. Jadi setelah dicoba satu-satu, jawaban yang cocok adalah yang B. Karena di sini ada C chiralnya ya. Karena C di sini mengikat ini, C1 mengikat H, C1 mengikat BR, dan satu lagi mengikat Cl. Jadi C jawabannya benar adalah yang B. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai pembahasan OSK Kimia tahun 2019. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, dan apabila ada kritik dan saran, dapat dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Om Santi 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 Om.